Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Herlina Siswandari di Belajar Asik bersama Cendekia Bumi Kartini. Oke, video ini adalah video lanjutan pembahasan soal-soal ujian madrasah dan juga ujian sekolah jenjang SMP dan juga MTS, di mana hari ini kita akan bahas banyak latihan soal khususnya terkait materi kesebangunan dan juga kekongruenan serta bangun ruang sisi lengkung. Jadi, ayo langsung kita bahas ya. Oke, kita mulai di soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 ini tuh sering banget keluar dan ini tuh paling mudah. Jadi ini kan soal konsep ya, jadi kita tuh gak perlu ngitung gitu dan lebih cepet gitu ya. Nah, coba di sini diberikan beberapa pernyataan ya, dimana berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan syarat dua bangun sebangun adalah. Nah, apa sih syarat dua bangun sebangun? Nah, syarat dua bangun datar dikatakan sebangun itu yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu besarnya harus sama. Yang kedua ya kan, yang kedua itu sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sebanding atau perbandingannya itu sama gitu ya. Jadi mana nih yang benar? Yang nomor 1, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti ini sudah benar ya. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, ini salah. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, ini benar nih. Sudut-sudut yang bersesuaian sebanding ini salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Gampang banget ya. Soal seperti ini nih nggak boleh sampai salah nih, gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini sebuah foto ditempel pada selembar karton berukuran 40 cm dikali 60 cm. Nah, di bagian kanan, atas, dan bawah foto terdapat sisi karton yang tidak tertutup foto selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, nah clue-nya di sini ya nanti ya. Sisa karton bagian kiri yang tidak tertutup foto adalah. Oke, nah jadi di sini ya kan kita tuh punya foto yang ditempel pada selembar karton. Nah, ini kita gambar terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita punya ini kartonnya. Kemudian ditempel foto. Oke, ini fotonya ya. Kemudian tadi kartonnya berukuran 40 kali 60 ya kan, berarti panjangnya 40, lebarnya 60 ya. Kemudian bagian kanan, atas, sama bawah itu terdapat sisi karton yang tidak tertutup foto itu selebar 3 cm. Oke, ini berarti 3 cm semua ya. Nah, berarti ini yang bagian kiri yang tidak tertutup foto itu tuh selebar berapa senti, itu yang ditanyakan. Jadi ini misalkan kita buat X gitu ya. Nah, X-nya ini yang nanti kita cari. Nah, untuk mencari X-nya, ini kita bisa dengan cara ini panjang kartonnya ya kan dikurangi yang lebar bagian kanan 3 cm sama dikurangi panjang fotonya gitu ya, sehingga nanti kita ketemu X-nya. Tapi panjang fotonya kan belum ada ya, maka harus kita hitung terlebih dahulu gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Panjang kartonnya tadi 40, kemudian lebar kartonnya adalah 60 ya kan. Kemudian lebar fotonya, nah di sini segini itu kan 60 ya kan, lebar kartonnya itu kan 60. Kemudian yang atas itu 3, yang bawah itu tuh 3 cm. Berarti di sini lebar fotonya adalah 60 dikurangi yang atas 3 sama 3 berarti 6 ya, dikurangi 6 berarti hasilnya adalah 54. Nah, panjang fotonya yang kita cari nih. Kita belum bisa nyari panjang fotonya di sini ya, karena yang kiri ini masih X gitu. Oke, untuk mencari panjang fotonya kita gunakan
kesebangunan karena foto dan karton ini sebangun gitu. Dan kalian tahu kalau dua bangun datar itu sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu dia sebanding atau perbandingannya sama. Jadi di sini kita pakai perbandingan, yaitu panjang foto per panjang karton sama dengan lebar foto per lebar kartonnya gitu ya. Nah, panjang fotonya kan yang kita cari. Kemudian panjang kartonnya tuh 40. Terus lebar fotonya itu tadi 54 dan lebar kartonnya itu 60. Nah, kemudian ini kita kalikan ya. Panjang foto kali 60 sama dengan 40 kali 54. Maka panjang fotonya berarti 40 kali 54 per 60-nya. Nah, berarti panjang fotonya, nah ini nolnya bisa kita coret ya. Dan 54 nih bisa dibagi 6 ya. Nah, di sini 6 bagi 6 dapat 1, 54 bagi 6 dapat 9. Maka 4 kali 9 adalah 36. Berarti panjang fotonya ini nih, ini itu 36. Nah, sekarang kita bisa nyari X-nya. X-nya berarti panjang fotonya kan 40. Panjang kartonnya itu kan 40 dikurangi yang sisi yang bagian kanan itu 3, kemudian panjang fotonya itu 36, maka hasilnya adalah 1 cm. Nah, jadi sisa karton bagian kiri yang tidak tertutup oleh foto adalah 1 cm. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan ke yang nomor berikutnya. Oke, masih di kesebangunan ya. Kita bahas seorang anak yang tingginya 160 cm. Oke, di sini ada seorang anak, kita gambar anaknya ini. Ini tingginya 160 cm. Mempunyai bayangan 2 meter di atas tanah mendatar. Nah, misalkan bayangannya di sini ya. Ini bayangannya 2 meter nih. Nah, di saat yang sama, sebuah tiang bendera, oke, ini ada tiang bendera di sini. Nah, mempunyai bayangan 5 meter. Nah, bayangannya 5 meter. Nah, tentukan tinggi tiang bendera. Tinggi tiang benderanya berapa? Katakanlah T itu ya. Nah, kalau ini kita hubungkan, ini akan membentuk bangun segitiga. Dan di sini ini sebangun ya, dua segitiga ini tuh sebangun. Jadi kita bisa pakai perbandingan. Nah, perbandingannya bagaimana? Ya, berarti ya kayak tadi nih. Berarti tinggi anak per tinggi tiang bendera sama dengan bayangan anak per bayangan tiang bendera, kayak gitu ya. Dan di sini ini kita samakan dulu, karena ini senti, kita samakan jadi senti semua aja gitu ya. Berarti ini 200 cm, yang ini 500 cm. Nah, tinggal kita bandingkan, berarti 160 ya kan tinggi anaknya per tinggi tiang benderanya per T sama dengan bayangan anaknya 200 per 500 bayangan tiang bendera ya. Nah, berarti di sini ini harus sesuai ya. Jadi misalnya kalian yang atas ini tuh punyanya anak ya kan, tadi tinggi anak sama bayangan anak, berarti yang bawah ya tinggi tiang bendera sama bayangan tiang bendera, kayak gitu ya. Gak boleh dibolak-balik ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita kalikan, berarti T kali 200 sama dengan 160 dikali 500. Maka T sama dengan 160 kali 500 per 200. Nah, ini 02 boleh kita coret. 160 bagi 2 ya, dapat 80. Maka T-nya ini 80 kali 5 itu 400 cm. Nah, 400 cm itu sama saja dengan 4 meter. Nah, jadi tinggi tiang bendera adalah 4 meter. Mudah ya. Jadi kelihatannya kalau soal cerita tuh susah, padahal aslinya tuh mudah gitu ya. Jadi teman-teman, clue-nya apa? Di sini teman-teman perlu tulis dulu yang diketahui ya kan. Kemudian nanti coba teman-teman gambar dulu ya kan. Nanti
Kalau teman-teman sudah tulis yang diketahui, sudah digambar, nanti baru kita cari apa yang ditanyakan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih di soal cerita untuk materi kesebangunan. Oke, kita bahas. Sebidang lahan berbentuk trapesium siku-siku seperti terlihat pada gambar. Di dalam lahan tersebut terdapat kebun karet dan di sekeliling kebun akan dibuat jalan. Oke, berarti di sini ini ya kan yang tengah ini adalah kebun karetnya, dan yang warnanya biru ini adalah jalanannya gitu ya. Jika lahan dan kebun sebangun, oke, lahan sama kebunnya sebangun, tentukan luas jalannya. Nah, berarti di sini ini kan kita mau cari luas jalan. Luas jalan itu kan luas yang warnanya biru ini ya. Berarti luas jalan itu bisa kita cari dengan rumus luas lahannya ini ya kan, luas lahannya, atau di sini saya tulis A, B, C, D gitu ya. Terus yang ini E, F, G, H. Oke. Berarti kan luas ABCD dikurangi luas trapesium EFGH. Nanti kita dapat luas jalanannya gitu ya. Oke, di sini berarti kita cari dulu. Di sini kan ada yang belum diketahui ya, di mana di sini kalau kita mau mencari luas trapesium itu kan rumusnya setengah kali jumlah sisi sejajarnya kali tingginya gitu. Dan di sini untuk mencari luas ABCD ya kan, kita perlu tingginya, yaitu BC-nya ini berapa, maka harus kita cari terlebih dahulu. Nah, berarti di sini caranya adalah kita mau cari BC, ya kan? Karena sebangun berarti pakainya perbandingan ya. Nah, BC ini bersesuaian dengan FG, maka BC per FG sama dengan, nah di sini ini yang DC sama HG kan sudah diketahui ya panjangnya, jadi kita langsung pakai DC per HG aja. Jadi DC per HG gitu ya. Nah, BC-nya yang kita cari, terus FG-nya itu 14. Kemudian DC-nya itu 32, kemudian HG-nya adalah 28. Nah, kita kalikan berarti BC kali 28 sama dengan 14 kali 32. Maka kita peroleh BC-nya sama dengan 14 kali 32 dibagi 28. Oke, maka BC ini 14 sama 28 bisa kita coret. Bagi 14 ya. Ini berarti 14 bagi 14 dapat 1. 28 bagi 14 dapat 2. Nah, tinggal 32 bagi 2. 32 bagi 2 dapat 16. Nah, berarti kita ketemu nih BC-nya 16. Dari sini kita bisa nyari, oke sini ya, luas trapesium ABCD, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar, berarti 48 tambah 32 ya. 48 tambah 32 dikali tingginya. Tingginya tadi BC yaitu 16. Maka di sini setengah dikali 48 tambah 32 itu berarti 80 dikali 16. Nah, tinggal ini kita coret. Ini 2-nya saya coret sama 16-nya ya. 16 bagi 2 dapat 8, maka 8 kali 8 64, berarti 640 meter persegi. Oke, kita sudah ketemu yang luas ABCD. Sekarang kita cari yang luas EFGH itu ya. Oke, untuk mencari luas EFGH di sini tingginya sudah ada, yaitu FG-nya 14 meter. Kemudian HG-nya sudah ada 28 meter, tapi EF-nya belum ada. Karena tadi kan rumusnya jumlah sisi jajarnya ya. Jadi kita cari dulu EF-nya, berarti di sini EF per EF itu bersesuaian dengan AB. Berarti EF per AB sama dengan, nah yang diketahui tadi HG sama DC, berarti HG per DC. Nah, ini teman-teman, ini perbandingannya nggak boleh dibolak-balik ya. Artinya kalau yang atas itu punyanya EFGH, ya EFGH semua. Kalau yang bawah ini punyanya yang trapesium ABCD, gitu ya. Nah, berarti EF-nya yang kita cari ya tadi ya. Terus AB-nya adalah 48, kemudian HG-nya adalah 28, dan DC-nya adalah
32. Maka ini tinggal kita kalikan kayak tadi ya. EF kali 32 sama dengan 48 dikali 28. Maka EF-nya sama dengan 48 kali 28 bagi, oke ini nggak muat nih, 32 sini ya. Oke, berarti di sini sama dengan, nah di sini kita coret-coret seperti tadi biar lebih cepat ya. Nah, di sini 28 sama 32 ini bisa kita 48 sama 32-nya aja ya. 48 sama 32 bisa kita coret ya kan? Kita bagi sama 8. 48 bagi 8 itu kan dapat 6. Nah, gini ya di sini ya. Kemudian 32 bagi 8 dapat 4 ya. Nah, 28 sama 4 bisa kita coret. 28 bagi 4 itu dapat 7. Jadi tinggal 6 kali 7 yaitu 42. Jadi EF-nya nih 42. Dari sini ya kan. Oke, ini sini ya. Kita bisa cari luas trapesium EFGH itu berarti setengah kali jumlah sisi sejajarnya adalah 42 tambah 28 dikali tingginya adalah 14. Nah, gini. Jadi setengah dikali 42 tambah 28 itu berarti 70 ya. Dikali 14. Nah, ini 14-nya saya coret sama 2. 14 bagi 2 itu dapat 7, maka 7 kali 7, 49 ya. 490. Nah, dari sini kita peroleh nanti luas jalannya, tinggal luas trapesium ABCD yaitu 640, kita kurangi sama luas trapesium EFGH yaitu 490. Nah, maka di sini kita peroleh luasnya adalah 150 meter persegi. Oke, selesai ya. Jadi, luas jalanannya adalah 150 meter persegi gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini ternyata soalnya tentang bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung ya, volume tabung. Nah, di sini gambar di atas adalah sisi selimut tabung. Tentukan volume tabung yang terbentuk. Nah, sebelum saya bahas ini, teman-teman coba perhatikan video jaring-jaring tabung ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan jaring-jaring tabung ini itu kan terdiri dari persegi panjang sama 2 lingkaran ya, di mana persegi panjang itu sebagai selimutnya, kemudian lingkarannya itu sebagai alas dan juga tutupnya gitu. Dan kalau kalian perhatikan itu ada persegi panjang ya kan, itu panjangnya yang bawah ya, panjangnya itu merupakan keliling dari alasnya ya kan, yaitu keliling dari lingkaran alasnya ya. Kemudian lebarnya itu sebagai tinggi tabungnya. Oke, kita kembali ke soal nomor 3. Nah, berarti di sini ya kan kita kan mau mencari volume tabung. Tapi kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini sisi selimutnya, berarti ini ya kan 8 cm ini merupakan tinggi tabung. Ya, ini tinggi tabung ya. Nah, tadi persegi panjang itu kalau kita lihat jaring-jaringnya, yang bawah panjangnya itu sebagai keliling apa? Keliling alasnya ya. Berarti ini tuh sebagai keliling alas. Nah, sehingga diketahui sini ya, keliling alasnya adalah 44. Kemudian tinggi tabungnya adalah 8 cm. Kita mau mencari volume. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ya, rumus volume tabung ya kan adalah pi R kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang kita cek. Di sini tingginya sudah ada yaitu 8 cm. Tapi R-nya belum ada. Maka bagaimana? Maka R-nya ya harus kita cari terlebih dahulu. Nah, caranya adalah tadi kan diketahui keliling alas ya. Di mana keliling alas itu alasnya berbentuk lingkaran, rumusnya adalah 2πr. Jadi rumus keliling lingkaran itu 2πr gitu ya. Nah, kelilingnya adalah 44. Kemudian ini 2, pi-nya kita gunakan 22/7 ya.
kali R. Maka ini 44 sama dengan 2 kali 22 itu 44 per 7 kali R. Nah, maka 44 per 7-nya kita pindah ke kiri, jadi 44 dibagi 44 per 7 ya, sama dengan R-nya. Maka 44 dikali 7 per 44, ini kita balik ya. Pembagian diubah ke perkalian, maka pecahannya dibalik yang sebelah kanan. Sama dengan R. 44-nya kita coret, maka 7 sama dengan R. Jadi jari-jarinya adalah 7. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu jari-jarinya, tinggal mencari volumenya. Volumenya tadi pi R kuadrat T. Berarti pi-nya 22 per 7 kali R-nya itu 7 ya. 7 kuadrat, maka 7 kali 7. Kali tingginya adalah 8. 7-nya ini bisa kita coret ya. Kita dapat 1232 cm kubik. Gitu ya. Oke. Lanjut ke soal yang terakhir untuk soal hari ini ya. Nah, sebuah kubah masjid berbentuk setengah bola. Oke, kita punya kubah masjid berbentuk setengah bola dengan diameternya adalah 21 meter. Oke, diameternya 21 meter. Maka jari-jarinya itu 21 bagi 2 ya. Nah, ini biar seperti ini dulu ya. Tidak perlu kita bagi karena nanti kan hasilnya koma. Jadi kalau misalnya teman-teman kok dapat soal diameternya tuh kalau dibagi 2 itu hasilnya koma, maka tidak perlu dibagi, biarkan dia per 2 terlebih dahulu, itu akan lebih mudah dalam menghitung gitu ya. Oke, bagian luar kubah akan dicat dengan biayanya adalah 20.000 per meter persegi. Maka biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan kubah adalah, oke, di sini ini tuh soalnya gampang banget teman-teman. Jadi biayanya itu kan 20.000 per meter persegi. Nah, kita diminta mencari biaya totalnya. Nah, berarti sama aja tuh kita mau mencari, kita cari luas kubahnya terlebih dahulu, baru nanti kita kalikan sama biayanya gitu ya. Nah, berarti di sini ya kan, tadi kan kubah masjidnya tuh berbentuk setengah bola, ya kan? Dimana luas satu bola utuh itu kan 4 pi R kuadrat. Ini rumusnya ya, 4 pi R kuadrat. Sehingga kalau luas setengah bola, oke ini saya tulis bola gitu ya, oke. Luas setengah bola ya berarti 2 pi R kuadrat. Karena kan dikalikan setengahnya kan gitu. Setengah kali 4 pi R kuadrat itu kan 2 pi R kuadrat gitu ya. Nah, berarti di sini luas setengah bola ya. 2 pi R kuadrat, maka 2 pi-nya kalau diameternya 21 karena kelipatan 7 pakai 22 per 7. Kemudian R-nya tadi 21 per 2 karena kuadrat berarti kalikan 21 per 2 lagi. Oke, kita coret-coret 2 sama 2 kita coret. Terus 22 sama 2 ini kita bagi 2 dapat 11, ini 1 habis ya. Dapat 1 ini. Kemudian 21 sama 7 bisa kita coret. Ini bagi 7 dapat 1, ini dapat 3. Oke, udah selesai semua, bawahnya udah 1 semua ya. Tinggal yang atas kita kalikan. Berarti di sini dapat 11 kali 3 kali 21. Oke, berarti ini 3 kali 21 itu 63, berarti 693. Nah, ternyata nih luasnya 693 meter persegi. Nah, jadi di sini biaya totalnya adalah 693 kita kalikan sama 20.000. Karena per meter perseginya itu tuh 20.000 gitu ya. Nah, berarti dapat ini 6, 9 kali 2, 18. 6 kali 2, 12, 13 ya. Ini tambahin 04. Oke, dapat 13.860.000. Jadi, biaya totalnya adalah 13.860.000. Oke.
Oke, tadi kita sudah bahas beberapa soal untuk kalian persiapan ujian sekolah dan juga asesmen madrasah ya. Dan nantinya di video berikutnya kita akan bahas lebih banyak soal lagi untuk kalian belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan untuk kalian juga bisa follow akun media sosial dari Cendekia Bumi Kartini, baik Instagram maupun TikTok ya, untuk video edukasi dan juga konten menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di next video. Salam prestasi, kita bisa, kita juara. Sampai jumpa.